Kami percaya Tuhan setiap perlindungan-Mu bagi setiap kami Tuhan sungguh sempurna Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan yang akan memegang setiap tangan kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari dengan senap hatimu di hadapan Tuhan buat malam hari ini. Mari angkat pujian dengan senap hatimu, katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat. Mari sekali lagi katakan, setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah, tinggikan Tuhan. Oh, mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia malam hari. Angkat kedua tanganmu, angkat suaramu. Oh, haleluya.
Engkaulah kekuatan kami Tuhan, sebab Engkaulah pelindungan kami Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya. Inilah setiap hati kami Tuhan, inilah setiap kerinduan kami Tuhan. Bilang Kau masuk dalam hati kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti dalam kerajaan surga Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan Tuhan. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Haleluya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari dengan senap hatimu katakan pujian kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal
Kami berucap syukur padamu Tuhan, berterima kasih buat penyertaan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat hebat kami Tuhan. Itu semua karena kekuatan-Mu yang sungguh besar terus berlimpah dalam kehidupan kami. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan, kami percaya setiap penyembahan kami itu layak di hadapan-Mu, naik sebagai kesenangan bagi-Mu, dan Engkau bertakhta di atas segala penyembahan kami. Dan di malam hari ini Tuhan, kami mau sepakat, kami mau buka hati kami untuk terima teguran firman-Mu Tuhan di malam hari ini. Biar firman yang ditaburkan di malam hari ini benar-benar terus memproses kami sebagai umat-Mu Tuhan, untuk menuju kepada kesempurnaan serupa segambar seperti-Mu. Kami tolak segala bentuk halauan, rintangan ataupun apapun yang mencoba mengganggu konsentrasi kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba biar setiap bibir mulut hamba itu semuanya memperkatakan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Ini setiap doa kami Tuhan. Ini setiap syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam ibadah tengah minggu JKI His Grace Church pada malam hari ini. Saya percaya kehidupan Anda selalu dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa, sekalipun kita masih ada di tengah-tengah pandemi saat ini. Dan kita doa bersama, kita percaya bahwa pandemi COVID-19 ini biar cepat berlalu. Amin. Langsung saja sama-sama di malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka bersama-sama firman Tuhan kita atau Alkitab kita dalam kitab atau surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Sekali lagi Bapak Ibu, surat Yakobus pasal yang pertama, ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah. Yakobus pertama ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sampai di situ pembacaan kita, Bapak. Jadi tema khotbah saya pada malam hari ini yang akan saya bagikan buat kita semua, untuk kehidupan Anda dan kehidupan saya tentunya, adalah gaya hidup orang Kristen. Sekali lagi, tema khotbah saya pada malam hari ini adalah gaya hidup orang Kristen. Sedikit Bapak Ibu, saya selalu mau menjelaskan latar belakang dari surat yang kita baca pada malam hari ini. Karena sebagai orang percaya kita harus meneliti dengan benar apa itu firman Tuhan. Jadi ketika kita mau baca salah satu kitab atau salah satu surat, kita harus mengerti dulu latar belakang surat atau kitab yang kita baca. Nah, surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus saudara Yesus. Bukan Yakobus anak Zebedeus. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul yang 11, Yakobus anak Zebedeus itu sudah dibunuh atau mati oleh Herodes. Nah, yang menulis surat ini adalah Yakobus saudara Yesus. Kita tahu bersama Yesus memiliki dua saudara, yaitu Yakobus dan Yudas. Dan ketika Yesus naik ke surga, dua saudaranya ini justru menjalankan atau meneruskan apa yang menjadi misi dari Kristus. Sehingga Yakobus menulis surat ini untuk orang-orang atau untuk ke-12 suku perantauan
yaitu orang Kristen Yahudi yang berdiaspora atau tersebar di luar Palestina. Dan tujuan kitab ini untuk membangun semangat orang Yahudi yang sedang menderita tentang pencobaan yang menguji iman mereka pada saat itu. Begitu juga kepada pembaca. Surat ini menasihatkan dan membina kita sebagai pembaca untuk menghasilkan hasil-hasil praktis dari iman dalam kehidupan yang benar dan perbuatan kita yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa itu gaya hidup, Bapak Ibu? Berbicara soal gaya hidup, seperti yang saat ini, gaya hidup kita sudah berada di kehidupan new normal, di mana dulunya kita sering nggak memakai masker, tapi sekarang lewat anjuran pemerintah ada banyak hal-hal yang pemerintah anjurkan kepada kita untuk menjaga kesehatan kita, menjaga jarak, tetap selalu memakai masker, tetap rajin cuci tangan, dan menjaga pola hidup kita agar tetap selalu sehat, agar imun kita tetap sehat dan tidak terkena berbagai virus. Nah, itu gaya hidup yang kita jalani saat ini. Nah, bagaimana gaya hidup orang Kristen? Gaya hidup orang Kristen kebanyakan yang saya temui adalah menganggap ibadah hanya sebagai rutinitas saja. Hanya sekedar masuk gereja, apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi. Masih belum banyak gereja yang dibuka secara offline. Hanya beberapa gereja, itu pun karena ada izin. Harus mengajukan proposal izin untuk membuka tempat ibadah. Dan penampungannya hanya 50% dari tampungan yang sebenarnya. Begitu juga di gereja kita sudah membuka ibadah offline. Ada 2 sesi. Dan untuk penampungannya jemaat tidak seperti yang biasanya bisa banyak masuk ke dalam gereja ini, tapi hanya beberapa saja. Karena mengingat anjuran pemerintah untuk menjaga jarak. Nah, apalagi dalam tengah-tengah pandemi saat ini, Bapak Ibu. Orang Kristen malah justru hanya menganggap kehidupan rohani mereka hanya rutinitas saja. KTP saja yang Kristen, tapi karakter mereka tidak mencerminkan bagaimana seharusnya karakter Kristus. Masih ingat di Kisah Para Rasul 11, di mana pertama kali umat Allah disebut dengan Kristen di Antioquia. Karena mereka melihat orang-orang yang di Antioquia itu sama seperti mereka melihat Yesus. Artinya kehidupan mereka memancarkan karakter Kristus. Nah, itu gaya hidup. Dan di kesempatan malam hari ini Bapak Ibu, saya akan membagikan hal-hal yang penting bagaimana seharusnya gaya hidup kita agar menjadi gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Gaya hidup orang Kristen yang benar. Yang pertama, sama-sama kita kembali ke pembacaan kita. Di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, gaya hidup kita agar menjadi gaya hidup yang benar sebagai orang Kristen, yang pertama adalah hidup yang mempraktekkan firman. Sekali lagi, yang pertama, hidup yang mempraktekkan firman. Di ayat 19 kalau kita lihat, kita mundur sedikit dari pembacaan kita. Di situ dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, kata mendengar di sini dalam bahasa aslinya itu memiliki makna seperti begini. Kalau kita pertama kali naik pesawat Bapak Ibu, jadi orang yang pertama kali naik pesawat pasti dia mendengar secara rinci apa yang pramugari sampaikan. Benar?
Dia pasti akan duduk ketika pramugari sampaikan protokol keselamatan ketika di udara. Dia akan mendengarkan dengan rinci hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika ada emergensi atau cuaca buruk, atau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di saat penerbangan di udara. Dan dia mendengar secara rinci, dia hafal mengerti. Nah, itu yang dimaksudkan mendengar. Bagaimana kita sebagai orang percaya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar secara rinci apa yang disampaikan oleh setiap pengkhotbah ataupun apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat firman. Seberapa banyak dari kita justru tidak mendengar secara rinci. Nah, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita selaknya seperti orang yang pertama kali naik di pesawat, yaitu mendengar secara rinci apa yang firman sampaikan. Seperti itu Bapak. Bagaimana firman itu atau kita sendiri harus dihidupi oleh firman. Dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap tindakan kita, aktivitas kita, kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar. Itu yang merupakan sebuah gaya hidup yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kebanyakan kita ketika mendengar firman justru banyak yang tersinggung. Wah, pendeta ini tersinggung. Justru kalau firman yang kena dalam hidup kita, justru itu memotivasi. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Timotius 3 ayat 16, di situ kan dikatakan dengan jelas, segala sesuatu yang diilhamkan Allah bersifat menyatakan kesalahan, memperbaiki kesalahan, menegur orang dalam kebenaran, menuntun kita dalam kebenaran. Jadi benar-benar firman itu bersifat menegur, menuntun kita dalam kebenaran. Jadi jangan tersinggung ketika pengkhotbah sampaikan sebuah firman dan Anda kena dengan firman itu. Justru ketika kita kena dengan firman itu, membuat kita termotivasi untuk lebih lagi hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, itu yang saya mau sampaikan, dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, agar kita benar-benar mempraktekkan firman dalam kehidupan kita. Namanya gaya hidup, Bapak Ibu, harus jadi tabiat. Seperti kita bangun pagi, sikat gigi dulu. Aktivitas biasa itu kan gaya hidup. Nah, bagaimana kita dalam perspektif orang percaya? Bangun pagi, baca Alkitab atau tidak? Bangun pagi, apakah kita berdoa dulu atau tidak? Nah, itu yang harus kita perbiasa. Menghidupi firman, dihidupi oleh firman setiap hari. Sehingga ketika kita menghidupi atau dihidupi oleh firman setiap harinya, justru dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memiliki pertobatan secara terus-menerus. Mempraktekkan firman, itulah gaya hidup yang harus kita lakukan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mari sama-sama kita lihat lagi ke pembacaan kita. Di surat Yakobus pasal yang pertama ayat 26. Saya akan bacakan buat saudara. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi yang kedua, gaya hidup orang Kristen yang benar yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan sebagai orang percaya adalah hidup yang menjaga ucapan. Hidup yang menjaga ucapan. Di sini ditulis lidah. Jadi yang Tuhan mau, kita jangan bangga jadi orang Kristen jika mulut kita masih mulut berdosa. Jika lidah kita atau mulut kita masih memperkatakan hal-hal yang justru menyakitkan orang, hal-hal yang justru menjatuhkan orang, justru mengeluarkan kata-kata kutuk. Nah, itu Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Tuhan mau kita jangan berdosa karena lidah kita. Tuhan mau lidah kita lidah yang membangun, lidah yang saling menyemangati, lidah yang benar-benar memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di video khotbah saya di channel YouTube His Grace Church tentang pujian yang benar, di situ saya menjelaskan bagaimana mempergunakan mulut kita untuk memuji Tuhan dengan benar. Pujian yang benar. Jadi setiap hari mulut kita ini memuji Tuhan.
Justru ketika kita memuji Tuhan, kita bisa bersaksi bagi Tuhan lewat pujian kita. Artinya memanfaatkan lidah, bibir, mulut kita itu benar-benar hanya untuk memperkatakan kemuliaan Tuhan. Jangan nanti kalau seandainya Bapak Ibu ditemui dengan suatu situasi untuk menggali emosi kita, malah kita tidak bisa mengkontrol apa yang kita katakan. Kita kekang mulut kita, justru kita sabar dengan menghadapi setiap situasi atau masalah yang dihadapi. Malah kita tetap berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Mulut kita memperkatakan kemuliaan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat di pembacaan kita di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-27a. Saya akan baca. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi yang ketiga, gaya hidup orang Kristen yang benar yang harus kita kerjakan adalah hidup yang memiliki kepekaan terhadap orang. Hidup yang memiliki kepekaan. Di zaman Timur Tengah pada zaman dulu, yatim piatu dan janda-janda itu derajatnya rendah karena tidak berpenghasilan. Makanya Yakobus menulis surat ini karena janda-janda dan yatim piatu itu seperti ditindas pada zaman itu. Yang saya mau katakan kepekaan di sini bukan hanya ketika kita mengunjungi panti jompo atau anak-anak yatim, tapi kepekaan di sini adalah ketika kita melihat lingkungan kita apakah membutuhkan pertolongan kita. Kita menyalurkan kasih kita, menyalurkan kasih Kristus kepada orang-orang yang kita kasih. Selayaknya kita Bapak Ibu orang percaya yang sudah menerima kasih Kristus, seharusnya apa yang kita sudah terima kita salurkan kepada orang yang membutuhkan juga, yang belum sama sekali mengecap kasih Kristus. Itu kepekaan yang Tuhan mau. Jadi lanjutan dari ketika kita mempraktekkan firman, ketika kita menjaga lidah bibir mulut kita, maka dalam hati kita harus ada kepekaan untuk apa? Untuk menyalurkan kasih Kristus kepada banyak orang. Di sini ada kata ibadah, ibadah yang sejati. Bahasa Yunaninya itu trektos. Menuju kepada sebuah pola atau tabiat. Seperti yang di awal tadi, pendahuluan khotbah saya yang pertama tadi, saya katakan ibadah itu harus menjadi pola hidup. Gaya hidup, bukan hanya sebagai rutinitas. Menuju kepada perbuatan. Bukan hanya sekedar masuk gereja, duduk beribadah, ya sudah. Selesai, pulang, amin. Tapi ketika di luar kita melakukan hal-hal yang justru di luar dari apa yang Tuhan mau. Nah, bagaimana kita beribadah? Perbuatan kita itu menentukan hasil akhir kita. Perbuatan kita di bumi menentukan hasil akhir kita ketika kita berada di hari penghakiman nanti. Nah, itu yang Tuhan mau. Bagaimana selama kehidupan kita melakukan hal-hal yang benar. Kita melakukan gaya hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Memiliki pola hidup atau kepekaan dan menyalurkan kasih Kristus kepada banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bagaimana seharusnya gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan sebagai orang percaya. Masih di surat Yakobus, tadi kita baca di ayat 27a, sekarang kita baca di ayat 27b. Di sini dikatakan, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi yang keempat yang saya mau bagikan buat Anda sekalian, Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada. Yang keempat adalah bagaimana gaya hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang menjauhi kecemaran dunia. Sekali lagi, hidup yang menjauhi kecemaran dunia.
kudus. Kita harus hidup kudus. Kata kudus dalam bahasa Ibrani itu kados. Memiliki makna artinya kita dipisahkan oleh Tuhan. Dari kehidupan lama kita dipisahkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Itu makna sebenarnya dari kudus. Kehidupan lama kita ketika kita berbalik untuk mengikuti jalannya Tuhan, akhirnya Tuhan mengangkat kita sampai kepada kehidupan kita yang baru untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Coba kita lihat di Yakobus 4 ayat 4 Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat 4. Saya akan bacakan. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tegas apa yang Yakobus sampaikan. Bagaimana kehidupan kita harus menjauhi apa? Dunia. Karena ketika kita hidup duniawi itu sama seperti kita melawan kehendak Allah. Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Janganlah kamu seperti dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah yang berkenan di hadapan kita. Itu yang Tuhan mau, Bapak. Menjauhi kecemaran dunia. Menjauhi setiap apapun yang menjadi tipu muslihat iblis untuk kita apa? Ketika kita berada di jalan Tuhan, untuk kita apa? Untuk kita melenceng. Jangan seperti itu. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan dan kita menolak setiap apapun itu, otomatis kehidupan kita akan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dunia hanya kesenangan sesaat, Bapak. Ikut Kristus itu memang susah. Jujur, ikut Kristus memang susah, Bapak. Susah artinya apa? Kita harus melawan kedagingan kita. Menembus ini susah. Tapi ketika kita melewati proses-proses yang Tuhan berikan, namanya juga kita mau menuju kepada kesempurnaan. Serupa segambar dengan Kristus. Artinya kehidupan kita benar-benar ada atribut-atribut Kristus yang ada dalam hidup kita. Sehingga dalam kehidupan kita bisa mencerminkan karakter Kristus. Itulah gaya hidup yang benar. Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Gaya hidup yang mempraktikkan firman. Melakukan setiap firman Tuhan. Kedua apa? Menjaga setiap ucapan bibir mulut kita. Yang ketiga apa? Memiliki kepekaan. Dan yang terakhir, menjauhi kecemaran dunia. Atau menjauhi hal-hal yang melawan kehendak Allah. Yang saya mau ingatkan terakhir kepada Bapak Ibu, kita tidak bisa menyelamatkan dunia ini. Tapi kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita bisa menyelamatkan isi dunia ini. Yaitu orang-orang di sekitar kita. Kita beritakan kabar baik tentang Tuhan, kabar baik tentang Kristus. Maka di situ Tuhan akan melihat setiap apa menjadi usaha. Apa yang menjadi bisnis pekerjaanmu pasti Tuhan berkati. Asalkan apa? Asalkan kita melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan. Di firman bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah. Ketika kita lebih mementingkan hal-hal surgawi, berkat itu tidak usah cari Bapak Ibu. Dia akan datang sendiri kepada Anda. Itu yang saya mau katakan. Kita tidak bisa menyelamatkan, tapi kita bisa menyelamatkan. Sudahkah kita memiliki gaya hidup yang benar? Maka dari itu pesan saya yang paling terakhir. Kerjakan 4 hal ini. Kerjakan setiap apa yang tertulis di firman Tuhan. Maka percaya, kehidupan Anda dan kehidupan saya pasti dalam perlindungan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur padamu Tuhan. Buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Buat apapun yang Engkau berikan dalam kehidupan kami yang baik bagimu Tuhan. Terima kasih buat teguran-Mu yang nyata. Di malam hari ini kami ditegur oleh firman-Mu yang kudus mengajarkan kami untuk memiliki gaya hidup yang benar di hadapan-Mu sebagai orang Kristen, sebagai umat-Mu, sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa mempraktikkan setiap firman, menjaga setiap mulut kita, memiliki kepekaan kita, artinya kita bisa berbagi kasih-Mu kepada setiap banyak orang dan kita bisa menjauhi setiap hal-hal duniawi itu. Ajar kami untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Sehingga dalam setiap kehidupan kami, sekali lagi kami tetap akan menuju kepada kesempurnaan untuk menjadi serupa, segambar seperti-Mu. Dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami disucikan, kami dikuduskan,
lewat setiap kesalahan dan dosa kami, sehingga Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Percaya firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita karena Alkitab mengatakan firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, sehingga pada saat kita dengar, lakukan firman Tuhan, maka kita akan berjalan di jalan yang tepat. Oleh sebab itu sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan ayat bagi setiap kita menjadi pendahuluan pembuka untuk kita memasuki sakramen perjamuan kudus. Yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti bersama-sama. Dan dengan iman kita ucapkan sebagai doa iman pengakuan kita sama Tuhan. Mari bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib untuk memberikan kami keselamatan hidup kekal di surga. Oleh kuasa tubuhnya membangkitkan tubuh kami di akhir zaman, sehingga setiap kami menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Kami akan masuk surga dan tinggal di surga selama-lamanya. Oleh kuasa tubuh Kristus menyempurnakan tubuh kami, sehingga mulai hari ini dari ujung kepala sampai ujung kaki kami, setiap organ-organ tubuh kami sempurna sehat, setiap tulang-tulang persendian sehat sempurna. Bahkan kami percaya bersama keluarga kami kemanapun kami melangkah pergi, dijaga, dilindungi, tidak diculik, tidak dihipnotis, tidak dirampok. Kami percaya hari ini setiap penyakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama, inilah tubuh Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari angkat cawan anggur bersama-sama dan dengan iman kita ucapkan sebagai doa iman pengakuan kita sama Tuhan. Mari bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Oleh kuasa darah Kristus memeteraikan setiap kami semua menjadi keluarga kerajaan Allah yang dijanjikan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Oleh kuasa darah Kristus, oleh kuasa bilurnya, hari ini dan mulai hari ini kami percaya dari kepala sampai dengan kaki sehat sempurna. Setiap peredaran darah kami sempurna sehat, setiap saraf-saraf sempurna. Sehingga mulai hari ini kami bersyukur, kami menerima mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Oleh kuasa tubuh dan darahnya menjadikan setiap kami menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga yang diberkati Tuhan di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, inilah darah Kristus. Naikkan setiap syukur, setiap doa saudara sama Tuhan hari ini, percaya dan imani. Tuhan yang berkata, barang siapa tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam setiap kamu. Yang Yesus yang adalah firman itu sendiri tinggal dalam setiap kita. Tuhan katakan apa yang kita minta, apa yang kita doakan, Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Bapak dengarkan setiap apa yang menjadi pergumulan mereka, setiap doa-doa mereka, bahkan kami percaya hari ini, setiap beban berat mereka Tuhan sudah angkat. Tuhan sudah selesaikan setiap
penyakit yang mereka alami hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Walaupun hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, maupun kami yang beribadah di dalam perjalanan kami percaya mujizat Tuhan sanggup terjadi dan bekerja atas setiap kami. Sehingga setiap yang sakit sembuh di dalam nama Yesus, setiap yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap saudara semua yang punya minyak, saudara bisa angkat minyak dan kita akan berdoa bersama-sama. Karena minyak ini Tuhan beritakan di dalam firman-Nya untuk menjadi sarana bagi setiap kita. Seperti Yakobus pasal yang ke-5:14 mengatakan, jikalau di antara kamu ada yang sakit, panggil penatua jemaat, berdoa, oleskan dengan minyak, dan Tuhan akan menyembuhkan setiap mereka. Mari angkat minyak bersama-sama dan dengan iman kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap tetes, setiap oles minyak ini penuh kuasa. Dioleskan kepada yang sakit disembuhkan, yang terikat setan dilepaskan, setiap yang tidak kudus dikuduskan. Seperti Markus 6 ayat 12-13, Yakobus 5:14, setiap tetes, setiap olesnya penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami dalam mengakhiri ibadah ini kami akan berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan pulihkan bangsa ini. Kami menyerahkan bangsa kami dari Sabang sampai dengan ke Merauke. Tuhan berikan damai, Tuhan berikan shalom, Tuhan berikan kesejahteraan bagi bangsa ini. Bahkan di dalam hari-hari kami menghadapi pandemi corona ini, mampukan dan kuatkan kami sebagai anak-anak Tuhan secara khususnya untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Bahkan kami menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini, dari presiden sampai dengan tingkat yang terendah. Kami berdoakan setiap kebijakan keputusan yang mereka ambil, semuanya berdasarkan yang daripada Tuhan. Sehingga kami percaya mereka bisa memimpin dan membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik. Karena kami percaya mereka takut akan Tuhan. Berkati gereja-gereja, bahkan secara khususnya gereja His Grace ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan. Di dalam 8 cabang gereja ini boleh ada. Jadikan kami berkat di tengah-tengah lingkungan sekitar kami. Bahkan kami berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pengerja-pengerja, baik pengerja muda, pengerja dewasa, maupun sidang jemaatmu dimanapun mereka berada. Satukan kami, ikat kami dengan tali kasih Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang bagi lingkungan sekitar kami. Dan melalui pelayanan setiap kami, pelayanan gereja ini, nama Tuhan layak dipermuliakan. Dalam rencana-rencana pembangunan gedung gereja, baik yang sudah berjalan dan yang akan dimulai. Dalam gedung gereja di His Grace Sonder, His Grace Bitung juga Tuhan berkati, semuanya berjalan dengan lancar. Juga dalam penyelesaian di Manado, juga dalam memulai pembangunan gedung di Tomohon, semuanya juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan beberapa tempat ini untuk kami pakai, untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang sudah mendukung, yang sudah mensupport pembangunan gereja ini. Kami berdoa Tuhan balaskan kepada mereka ratusan kali ganda, sehingga apa yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan selalu membuatnya berhasil. Kami berdoa kami telah memulai semuanya bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk kami boleh menyelesaikannya, untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini, tetapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dari setiap kami. Sehingga Tuhan akan selalu menjaga setiap kami. Tuhan akan terus menjaga keluarga kami, dan keluarga kami akan menjadi terang bagi keluarga-keluarga yang lain. Karena itu saudara semua, kita akan akhiri ibadah ini. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dalam tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai setiap kita, akan menjaga keluar masuk kita, akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan kita Tuhan buat berhasil. Kemana kaki kita melangkah, tanah yang kita injak diberkati Tuhan, akan selalu menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan akan datang kedua kali menjemput setiap kita semua. Kita akan jadi mempelai-mempelai Tuhan. Kita akan masuk surga dan tinggal di surga selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar.